Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertemu lagi dengan saya di acara Pers Tanya ya. Kita akan berbincang-bincang dengan guru senior kita, Pak Haji Sutono, yang saat ini sudah memasuki masa purnabakti ya, Pak Haji. Ya, sudah lewat 6 bulan lebih. Ya, tidak terasa mungkin perjuangan Pak Haji Sutono selama mengabdi di SMA Banjaran perlu kita teladani, perlu kita gali pengalamannya untuk dijadikan pelajaran bagi guru-guru yang akan datang, terutama guru-guru muda yang sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Banjaran ya. Baik Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin sesuai dengan topik pembicaraan kali ini, saya ingin sedikit tahu ngabuar lah kalau bahasa Sunda ya, supados teu parumun obor gitu. Terkait dengan sejarah SMA Negeri 1 Banjaran ya. Mungkin Pak Haji bisa bercerita bagaimana awal mula sekolah ini berdiri ya, kemudian bagaimana prosesnya sehingga lokasinya berada di tempat ini yang sekarang ya, yang masuk ke wilayah Desa Ciapus. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan mungkin sekilas sejarah berdirinya SMA 1 Banjaran. Kami juga mungkin dikatakan dari awal mengikuti perkembangan SMA Banjaran ini sejak mulai sebelum mungkin SK Banjaran ada. Awalnya pada tahun 1984 dulu. 84 dulu kan sekolah-sekolah di tiap kecamatan itu belum ada. Persisnya ya, belum ada lah. Untuk yang negeri terutama ya. Kalau swasta sih sudah ada ya. Sudah banyak lah. Kalau swasta kayak kalau di Banjaran ada Pasundan, ada juga. Ya, sudah ada. Nah, untuk negeri pada umumnya di wilayah Kabupaten Bandung lah ya, setiap kecamatan itu belum ada. Kalau sekarang sudah apa lagi? Nah, tahun 84 ini pun mulai ada ya dipikirkan oleh mungkin para tripika ya, tokoh masyarakat yang SMA Banjaran, tokoh masyarakat Banjaran lah ya, tokoh masyarakat Banjaran untuk adanya SMA negeri yang ada di Kecamatan Banjaran. Karena yang paling dekat itu negeri, yang paling dekat adalah dulu SMPP 37 Baleendah, yang bukan Semun. Sebetulnya awalnya itu juga bukan Semun Baleendah, bukan, itu kan SMPP 37 ya. Oh, dulunya juga ya. Ya. Bukan SMA Negeri Baleendah, bukan. Itu SMPP Sekolah Menengah Perintis Pembangunan 37. Nah itu. Nah, karena yang paling dekat itu adalah SMPP 37 yang sudah beralih nama menjadi Semun dulu Pak ya, Semun. SMA Negeri Umum ya, Negeri Sekolah Menengah Negeri Umum ya, Baleendah. Nah, kemudian dengan perkembangan ya pemerintah mengadakan pemerataan ya, pemerataan pendidikan ke seluruh wilayah, maka Banjaran juga kebagian lah, artinya kebagian untuk adanya SMA negeri di Kecamatan Banjaran. Nah, kemudian dilahirkanlah penerimaan siswa baru untuk SMA Negeri Semun, Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Banjaran itu mulai tahun 1984-1985. Nah, itu belum ada SK itu ya. Nah, kemudian menerima hanya 3 kelas saat itu. Saat itu hanya 3 kelas. Tahun 84, 85, 1984, 85 hanya 3 kelas. Nah, kelasnya itu namanya kelas 18, 19, 110. Karena kenapa 8? Ya karena tidak dari satu-satu gitu ya. Karena
urutan satu-satunya SM Balenda. Balenda. 11, 12 sampai 17 Balenda, kemudian 18, 19, 10 di sini. Iya, semua Banjaran. Itu pun belum ada SK pendirian. Ya. Dan belum ada SK pendirian SMA Negeri 1 Banjaran belum ada. Semacam kelas jauh Balenda Nah lah, gitu ya. bahasanya tuh filial mungkin Filial, ya. ya. Dulu yang filial sebut bahasanya tuh filial SMU Negeri Balenda filial. Yang tempatnya karena di Banjaran, makanya ya carilah tempat di mana. Ya akhirnya nebeng heula. Nah, bahasa Sunda mah nebeng atau artinya kita menumpang dulu lah di SMP Negeri 1 Banjaran. Itu pun diberi siang, tidak bisa pagi, siang karena yang pagi dipakai SMP Banjaran, juga sebagian siangnya dipakai SMP Banjaran juga ada. Nah, kemudian itu tahun 1984-85. Nah, mulai nerima 3 kelas di sana. Nah, belajarnya itu siang dari Senin sampai Jumat. Nah, Senin sampai Jumat. Lah kenapa enggak Sabtunya itu ke Balenda? Jadi kalau jadwal hari Sabtu itu ke SMA Balenda siang. Sekalian upacara bendera sorenya. Sabtu sore ya. Sabtu sore. Jadi dulu mah upacara itu Senin pagi dan Sabtu sore. Sore Senin paginya SMA Balenda. Sorenya SMA Banjaran plus yang kelas kalau apa kebanyakan tidak ada sih kelas ya karena yang Balenda itu tidak siang pagi semua. Jadi yang siangnya itu SMA Banjaran yang upacara di Balenda, yang sore gitu ya. Kemudian nah berjalannya waktu dengan 3 kelas belum ada penjurusan namanya IPA IPS kan dulu itu kan kurikulumnya kurikulum 1984 ya 1984 itu programnya dulu itu A1, A2, A3, A4. A1 itu ilmu fisika, A2 ilmu biologi, A3 ilmu sosial, A4 ilmu bahasa dan lain-lain. Nah, penjurusan itu enggak di kelas 1, sudah kelas 2. Ya, kelas 2 ya, iya, penjurusan di kelas 2. Kemudian berjalannya waktu, kemudian 1984, 85 sudah ada, 1985, 86 pun awal penerimaan tuh belum ada SK, belum ada SK pendirian. Tahun penerimaan siswa baru 1985, 1986 tuh belum punya SK, karena SK-nya tuh kan munculnya November. Iya. Jadi SK-nya terlihat di SK itu tertanggal 22 November. Iya, November 1985. 85. Jadi penerimaan yang kedua pun belum punya SK. Iya. Tapi tetap kita berangkat punya menerima siswa pesan itu. Nah, saat itu kepala sekolahnya itu Pak Dr. Andes Husnu Wangsa Atmaja, kepala sekolah SMA Balenda tuh atau Semun Balenda. Pak Husnu itu yang kemudian berangkat dan kerjasama dengan Tripika, tokoh masyarakat Banjaran dan sebagainya, dan mencarikan ketua BPTU-nya juga dulu itu masih ketua BPTU dari SMA Balenda. Nah, kemudian mencarikan tempat untuk SMA Banjaran. Belum ada SK, belum ada, tapi sudah bergerak untuk mencarikan tempat. Tahun 1985-86 sudah baru punya kelas 2, tapi juga awal-awal belum punya SK. Nah, kemudian ya seiring dengan waktu berjalan carikan tempat sana sini tokoh Banjaran termasuk di mana. Nah, akhirnya dulu tuh sempat para tokoh Banjaran masyarakat Banjaran maunya di jalan di sana, tapi dekat Adetek sebenarnya di Adetek yang dekat rumah sakit Namo itu ke dalam itu kan belum ada banyak rumah dulu itu. Nah, di sana tapi ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh Banjaran, masyarakat Banjaran, ya cerita Banjaran, akhirnya juga kalau di sana mah gimana nanti bukan SMA Negeri Banjaran. Ya, nah, karena wilayahnya Pamengpeuk ya. Belum Arjasari, belum Arjasari. Itu masih wilayah Kecamatan Pamengpeuk nanti kan. Kalau gitu bisa diklaim SMA Pamengpeuk. Jadi kalau gitu mah enggak carikan dulu, karena akhirnya dicarikan, akhirnya tukar guling lah istilahnya bahasanya apalah para pencari ya mereka mencarikan tanah yang pertama yang berjasa itu Pak Dodo ya. Dodo. Nah, itu carikanlah tempat, akhirnya dapatlah di sini. Nah, juga tidak terlalu jauh, sekitar 350 meter dari jalan raya, dan tempatnya juga seberang
sungai, jadi tapi harus juga nyebrang, nah ya. setelah itu gak perjanjian. Ini kan gimana nanti kalau nyebrang sungai kan nggak ada jembatannya gitu kan. Nah, akhirnya karena itu ditekankan apa ya seolah bukan polisi ya karena sudah di sana dengan ADTEK ya sudah nanti ADTEK memberikan jembatan untuk masuknya ke wilayah sini jembatan. Nah, makanya jembatan awal itu adalah sumbangan dari ADTEK. Dulu ada usaha ADTEK itu ya. ADTEK dan jembatan juga kayu masih dan kayu pinggirnya ya masih tandanya masih besi lah ya masih. Dan itu jadi beton. Sekarang itu kan tahun 1997 itu 1997 itu di beton sedikit. Nah sekarang itu waktu pemimpinnya Bapak Dr. Saidi Ayub itu waktu di betonnya. Nah, kemudian sekarang sudah begitu lebar, sudah Pak Dr. Ayub sudah mulai jalan alhamdulillah. Nah itu akhirnya kita mendapatkan tahun 85 itu ya 85 itu mendapatkan tanah yang di sini. Dan ini persawahan ya? Oh sawah, ini lapang. Ya. Awalnya depan itu lapang. Nah, lapang tempat anak-anak main bola. Iya. Nah, masih lapang rumput. Lapang ya. dan sebelah belakang SMA itu pesawahan semua. Iya. Dan kalau kemudian sekarang kan sudah penuh penduduk ya. Maaf aja mungkin ya penduduk itu kan kesini ya. Asalnya kita juga ini adalah sawah memang lapang yang dibeli dan kalau nggak salah sekitar 1 hektar lah mungkin ya lebih kurang sampai hektar. Dan yang sekarang luas itu mungkin lebih dari 1 hektar itu karena itu sebagian memang dibeli oleh BP3 dulu. Yang arah yang ke sebelah sana itu tanahnya tuh tanah yang dibeli oleh BP3 kalau sekarang di komite. Nah, kemudian muncul ya datanglah SK Zaman 86 itu bulan November. Nah, itu sudah dibangun karena SK itu mulai dibangun. Jadi sudah ada ya. Nah, setelah SK itu turun, baru dibangun 5 tempatnya gitu, baru dibangun. Jadi pembangunannya kalau tidak salah mulai dari 2006 lah ya awal-awal. Nah, itu udah dibangun SK karena sudah di sini. Jadi dulu waktu belum ada SK, belum ada siap membangun karena juga dari 2006 juga belum. Kemudian mau di mana juga belum masih tarik ulur lah. Pasti lah. Belum pasti tempat dan sebagainya. Akhirnya di sini para tokoh Banjaran, akhirnya ya tokoh masyarakat lah terutama ya sini tempat di sini. Kemudian dibangunlah bangunan SM Banjaran itu sejak kalau tidak salah hampir 6 bulan lah ya. Yang pertama bangunan yang apa aja? Kalau kita lihat bangunan yang pertama berdiri itu yang dibangun. Itu yang depan. Depan itu manjang. Nah, manjang ya. Yang depan sekarang jadi ruang guru. Nah, ruang guru sebenarnya itu ada 3 ruang itu ruang itu. Ruang BP, ruang guru, gudang. Nah, lorongnya depan ke jalan. Itu sebenarnya yang itu kan satu rentetan bangunan ya, sepanjang sebelah untuk ruang guru, sebelah untuk ruang TU, ruang kelas sekolah dan WC sebelah sana. Nah, kemudian ruang guru ke sini itu 3 ruang, ruang BP, ruang guru, gudang. Ya, gudang. Nah, itu. Jadi itu untuk ruangan manajemen lah mungkin ya. Nah, itu guru, ruang gudang, BP, ruang kepala sekolah yang di sana pun ruang kepala sekolah, ruang TU, WC. WC itu masih kena gabung sareng siswa, pecan gadu WC orang kamu guru belum punya. Nah, WC sebelah sana. Dan ruang kelasnya sini yang hanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai ujung ya 6 itu manjang. Nah, dari itu rantai yang sekarang dia manjang itu dan sekarang itu kelas itu kan 6. Tambah ruang ini yang sebelah 1 kelas ini. Nah, itu sekelas, itu bukan kelas, sebenarnya itu ruang keterampilan. Oh, ruang keterampilan. Iya, ruang keterampilan itu. Nah, ruang keterampilan pada saat itu memang ada keterampilan gitu. Makanya ada belum ada PKK karena juga mungkin basisnya Balai Endah itu kena dengan PKK, jadi kita juga kita PKK. Meskipun pada saat itu tahun kurang lebih tahun 94-an dikirim mesin otomotif sebenarnya, tapi tidak ada yang mengelola, keterampilannya tetap masih PKK. Jadi itu, jadi hanya 6 kelas sebetulnya. 6 kelas ruang belajar, 1 ruang keterampilan, 1 ruang guru, gudang dan ruang BP, kemudian ruang kelas sekolah, ruang TU dan WC itu 1 blok memanjang. Gitu. Dan kelas itu menghadap sawah.
Menghadap sawah dong, tuh menghadap sawah. Belum ada Ke benteng. depan menghadap sungai, Ya. Walungan. Ke depan ke belakang sana itu wah memang sawah, Sawah. sawah. Nah itu. Ya. Nah itu pun waktu 85, 86 guru-gurunya masih dari SMA Balenda, Ya. sebagian besar dari Balenda, dan guru-guru yang ditempatkan sebanjaran mungkin hanya paling kurang lebih hanya 10 orang, 15 orang ya. Itu yang awal-awal, itu pun masih diperbantukan, masih ngajarnya di Balenda. Yang awal-awal, jadi tidak langsung Tempatkan. itu hanya berapa, kurang lebih 12 orang. Nah, Pak Haji mungkin masih ingat siapa saja guru-guru yang Nah, awal-awal ya. Kalau yang mengajar. dari Balenda, kepala sekolahnya kita masih Pak Husnu Wangsat Manja, Pak Husnu Wangsat. Nah, kemudian guru-guru yang memang dari dulu Balenda kayak mungkin termasuk saya, Ibu Haji Reti, Pak Haji Johan, Ibu Mimin Rukmini, kemudian Ibu Yanti, kemudian yang lainnya ada Bu Eis. Bu Eis yang mana ya? Bu Lilis. Oh, Bu Lilis ya. Ya. Bu Lilis dirinya ya, betul. Kalau yang lainnya itu kan kebanyakan sudah di Banjaran. Ya. Tahun 87, 88 Jadi kerjaan. memang datang ke sini tuh memang ditempatkan di sini. Ya, gitu di sini. Dulu kan SK saya itu bukan SMA, SMPP 37 untuk SMA Negeri Banjaran gitu itu ya. di tahun 85 tuh Maret betul. Jadi saya tuh ke Balenda, di Balenda saya 2 tahun menjadi Balenda. Nah, kemudian ya seiring dengan waktu, nah kemudian banyak rekan-rekan yang tidak langsung di Balenda, ada yang ke Balenda, ada juga yang tetap di Balenda, ada juga yang di Banjaran. Karena pada saat itu masih ditawari oleh Pak Husnu, Pak Kepala Sekolah, betul mau di Balenda, di Banjaran, di Banjaran aja Pak, gitu. Jadi tetap nanti ada yang di Balenda, ada yang di antaranya juga ada yang begitu. Iya, ya sobat Itu awal ya. Sobat Semun, kita Sobat semua. masuk ke istilah Semun ya Pak Haji ya, karena masyarakat sekitar sampai saat ini gitu ya, kalau ditanya SMA Banjaran itu kadang apa istilahnya ngahulang gitunya SMA Banjaran. Nah, kalau SMA Banjaran itu biasanya identik dengan SMA Pasundan. Ya, betul. Tapi kalau disebutkan Semun, langsung Semun itu pasti ini di sini. Nah, kira-kira Pak Haji, ini dari bagaimana nih kisah dan identik dengan Semun itu hanya SMA Banjaran sebetulnya ya. Kalau SMA Balena biasanya disebutnya Seman BE kan gitu ya. SMA Soreang, Seman Soreang gitu. Ya. Nah, kalau SMA Banjaran begitu identik dengan Semun gitu ya. Sampai sekarang, sampai generasi yang sekarang. Nah, kira-kira mungkin Pak Haji bisa menceritakan istilah SMA berubah jadi SMU gitu ya. Ya, betul. Itu kapan gitu? Nah, sebenarnya sejak tahun 1984 kurikulum baru itu kan berubah menjadi sekolah menengah umum gitu. Itu sejak kurikulum 84 sekolah. Nah, awalnya juga SMA. Kurikulum 75 SMA, masih SMA. Sampai tahun 84 itu muncul pemerintah itu menjadi menamakan tuh sekolah menengah umum negeri gitu. Ya, jadi Semun gitu ya. Semun. Jadi tetap pelangnya juga Semun. Nah, Balenda itu juga dulu nggak Balenda, SMPP aja. SMPP. Sejak tahun 1984 tuh yaitu istilahnya sekolah menengah umum negeri Semun lah ya. Nah, itu sampai kapan ramenya? Itu kalau alumni yang tahun 94 lah mungkin. Ya, kalau saya sempat tuh Semun kan masuk 92 kan. Iya. Tahun 94 ke sini lah. 94 ke belakang gitu ya. Nah, itu Semun. Sebab perubahan kurikulum tahun 94 kembali lagi ya ke jadi SMA. Makanya alumni para alumni yang tahun 94 ke belakang pasti mengatakannya Semun. Dan kayaknya
orang tua siswa yang sekarang, nah itu generasi semut. Makanya ya, kadang-kadang saya ketemu dengan para alumni jangan Pak masih di semut. nah itu. masih di semut ya, udah tahu kalau kita menggunakan semut udah Ya. tahu. Nah itu ya, jadi awalnya perubahan kurikulum 84 dari kurikulum 75 ke 84 itu masih istilahnya semakin SMA masih SMA. 84 84 ke 94 semut. semut. Iya. Nah ketika perubahan kurikulum 94 999 94 sampai 2004 itu sudah seman lagi. seman lagi ya. Ke kurikulum KBK itu. Ya. Nah itu jadi sobat semua. Nah kita sebutnya sobat semua saja ya. Sobat semua. Supaya alumni. Supaya tahu juga bahwa seperti itu sejarahnya ya, itu perubahan-perubahan itu identik dengan perubahan kurikulum yang berlaku pada saat itu gitu ya. Nah terus sekarang kalau kurikulum merdeka namanya perubahan lagi, cuma perubahannya kurikulum aja. Kalau SMA masih tetap nggak berubah, SMA-nya mah nggak berubah. Ya, Pak Haji, ini satu lagi kaitan dengan hal yang menarik juga di SMA Banjaran itu adalah nama gugus pramuka. Pramuka ya. Nama gugus pramuka SMA Banjaran itu adalah Somanagara dan Raden Permas. Ya memang Somanagara untuk Ambalan Putra, kemudian Raden putrinya Permas Somanagara. untuk Ambalan Putri. Begini. Nah, silakan mungkin Pak Haji bisa menceritakan Ya. apa nama Itu ya. itu. Oke.